Oke, selamat pagi ya semua. Saya akan membahas PP dan membahas eh, berbagai macam hal untuk kalian semua. Tapi saya minta waktu sebentar saja, bentar dikit ya, karena saya tidak punya akses sama mantan saya. Mantan saya yang gimana? Ya rahasia. Yang jelas ini hanya sebagai rasa amar ma'ruf nahi mungkar saja. Kalau ada yang bisa disampaikan bermanfaat bagi dia, kan saya bisa sampaikan. Ya, barangkali ada manfaatnya. Itu sebetulnya saya berani ngomong bahwa yang sekarang menjadi suami mantan saya, mengatakan suami 3 bulan yang lalu saya melihat terakhir tuh, karena istrinya dia itu menipu saya 1 juta, ya 1 juta. Skenario nya cantik banget dan WA-nya masih ada di saya, masih aktif, cuma saya blok. Sekarang yang nipu saya itu sedang di tengah-tengah akun TikToknya yang suka interaksi bareng di situ antara mantan saya yang kemudian satu katanya suaminya dan satu kata suaminya itu satu punya temen. Nah, temennya itu yang nipu saya itu yang pakai akun perempuan, pakai akun laki, itu sebetulnya akun perempuan istrinya dia itu. Jadi sindikat itu di situ. Tapi saya sampaikan seperti ini, tapi dianya itu nggak ngerti, nggak mau tahu. Jadi heran ngasih tahu orang keras kepala itu susah. Saya udah ikhlaskan, mending mencari orang yang dekat. Sekarang berpikir logik, ekonomi nggak mudah, cari uang nggak gampang. Orang jauh nggak ada uang, umpamanya ya, di seberang sana duitnya sopa untuk datang ke kampung untuk ngelamar. Itu berpikiran logik kayak gitu. Sampai besok, sampai tua pun waktu disia-siakan. Sudah janda, punya anak lagi, waktu terbatas, tahu-tahu tua, mana laku gitu loh. Nggak semudah itu. Saingan perawan banyak banget. Perawan aja yang mau sama Mas Bro banyak ya, yang siap nikah, ditantangin lamar. Kalau Mas Bro serius, bawa dong orang tuanya ke sini, lamar saya. Itu bukan 1, 2, 3, 4, banyak gitu loh. Jadi saya sampaikan itu aja. Saya hanya sekedar menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar, karena orang dekat, orang pernah dekat saya terjerumus itu sebenarnya kasihan, tapi di nasihat itu susah. Batin saya itu udah kuat, bisa membaca sesuatu. Dan saat ngomong begini, mantanku ya, saya sudah tertipu masalahnya. Jadi karena dia teman dekat istri saya, mantan teman dekat di sosmednya itu, dia itu bersandiwara, Mas Bro, lo ditinggalin istri katanya lo pelit. Pelit dari mana, nikah aja belum jadi kok tahu dia bilang pelit. Orangnya loyal ya. Gini aja Mas Bro, kirim saja saya uang 1 juta ya, nanti untuk bukti sama mantan nih, saya ditransfer, saya pinjam 1 juta aja, saya dikasih. Masa Mas Bro pelit? Mas Bro saya belain bukan pelit. Setelah ditransfer katanya langsung mau dibalikan. Nggak dibalikan, dada ya, maling. Itu sekarang jadi teman dekatnya mantan. Dan ini orang pikirannya kemana gitu loh ya. Itu orang penipu semua di online itu, yang di TikTok itu. Tapi dikasih tahu nggak ngerti. Ini aneh. Ya udah cukup, tapi biar saja loh, sudah ada hubungan sama saya hanya sekedar memberikan informasi saja sebagai sesama manusia, ada rasa sosial itu aja. Karena sosialnya kelahiran saya itu tinggi. Tapi kalau sudah dikhianati, ya sudah, apa yang terjadi dengan mantan saya itu udah kelihatan semua. Oh ini. Jadi udah nggak ada yang bisa ditutupi. Sifatnya mantan saya seperti ini, kelakuannya seperti ini itu ya udah kebaca semua. Bahaya, diteruskan sama saya juga bahaya, nggak akan bisa langgeng. Paling sebentar juga udah kacau, karena yang pikirannya nggak logik. Kita kan berpikir waras, kalau kita melihat jurang itu, masuk ke jurang bakal mati, kejebur. Kalau dia melihat jurang mungkin jalan tol, karena pikirannya ngetol. Oke, langsung saya akan, mohon maaf ya tadi sedikit cerita saja ya, sudah saya singgung di di lagu juga, orang nggak ngerti sih ya, gimana lagi. Oke, untuk sekarang lagi semua menunggu. Ini saya dari semalam tuh mencari info dari web tuh belum nongol. Kita kan nggak ke AS, di rumah. Semua info dari web toh
Wong sekarang zamannya zaman digital, dengan hitungan menit saja info dari AS sampai ke sini ya kan. Semua orang menunggu pemangkasan suku bunga, tapi itu semua hanya menjadi bukan salah satu untuk membuat market pump. Market pump itu uang yang masuk berbagai macam fundamental yang lain banyak. Ya ada clarity asset, ya pemangkasan suku bunga kemarin juga 2 kali sama si Powell yang melempem, karena market itu sejak ada ETF itu sudah dikontrol mereka, kita ngikut saja. Ya pokoknya saya jelaskan malam ketika ini kan pertarungan, bukan pertarungan angka fear and greed-nya, bukan pertarungan angka yang lain-lain, hitungan data pengangguran, data CPI, semacam-macam. Ini hanya urusannya sebetulnya perkataan antara Dobis dan Halkis, itu aja. Kalau Dobis itu artinya ada kelonggaran pemangkasan suku bunga untuk di mendatang, tapi kan nggak langsung dipotong hari itu juga, hanya wacana arah market ke depannya seperti apa. Itu pun bisa membuat market pump. Dan juga ketika si Halkis ya, bahwa nanti ke depannya kelihatan akan suram, itu kan baru wacana saja, belum hal itu dilaksanakan. Ketika bilang Dobis waktu itu bahwa si sebelum Powell itu kan si Trump mengatakan nanti akan diganti si Kevin, orang Trump, ketua Fed-nya, maka di tahun 2026 akan pangkas suku bunga besar-besaran. Itu pertama kayak begitu ngomongnya. Tapi setelah kesini kan melihat inflasi, melihat segala macam data-data yang ada, berubah lagi. Dan begitu juga ketika sekarang nanti FOMC meeting hasilnya Dobis, wah rencana ini nanti market arahnya setahun ke depan akan ke sana. Hebat ini masuk sekarang. Belum tentu di dalam perjalanan nanti setelah ke sana Dobisnya itu berjalan lagi, nanti ganti lagi Halkis bisa jadi. Dan sekarang umpamanya foodnya Halkis akan naikkan suku bunga dan segala macam. Itu kan enggak hal itu dikerjakan. Bisa saja bilang sekarang naikkan suku bunga Halkis, kemudian nanti dalam perjalanannya ke sana malah dipangkas suku bunga, itu bisa terjadi. Makanya kita ikuti market saja, panduan-panduan yang ada, bahwa kripto itu siklusnya nggak ngurusin masalah nggak usah ngurusin masalah berita yang kemarin ada MTGOX, SpaceX ya, ada berita yang Selat Hormuz macam-macam, itu hanya bumbu-bumbu saja. Mereka bom itu nggak akan bisa beli kripto, bom itu nggak menurunkan kripto. Yang menurunkan kripto adalah jari-jari mereka yang pada TP setelah cuan besar. Jadi itu nggak usah pakai panik ya. Yang penting yang kita masuk koin yang bagus-bagus, karena kripto itu kan bukan bisnis jualan tempe aja, ataupun jualan tahu, ataupun nanam pisang kemudian panen, nggak ada modal dijual jadi uang, kan tidak. Ini kan tumpang-tumpangan uang. Siapa yang masuk di bawah duluan, kemudian pump, ada yang nge-pump, yang masuk di bawah TP, itulah yang cuan. Itu gambaran secara realnya, kita ngomong kasarnya seperti itu. Di tahun 2024 kemarin ya sampai tahun 2025 terjadi apa sih? Terjadi belekutakan liar berita-berita bahwa sudah bubar siklus kripto, sudah nggak ada bull market, sudah nggak ada macam-macam yang terjadi. Tapi fakta nyatanya apa, siklusnya masih berjalan 4 tahun sekali. Tahun 2024 halving BTC, tahun 2025 meledak BTC 2,1 miliar. Itu terjadi di BTC. Memang untuk altcoin prematur gara-gara uang masuk ke BTC semua. Dan sebetulnya kita sudah dikasih sinyal sama alam, karena itu baru pertama ETF, maka harusnya kemarin tuh ETF untuk BTC, ETF untuk BTC, maka kita masuknya harusnya BTC kemarin itu. Tapi kita kemarin salah, nggak apa-apa, karena baru terjadi pertama kali di dalam sinyal yang diberikan alam dengan ETF BTC itu. Tapi ini ada sinyal kedua, jangan sampai pelangap-pelungu lagi. Sinyal kedua adalah dengan adanya clarity asset, katanya Agustus ya, itu kan clarity asset itu kan undang-undang untuk BTC toh. Nah,
itu sinyal kedua yang diberikan oleh alam. Ya saat ini nanti ketika aset clarity aset itu sahkan di ACC, dijalankan, berarti yang pump duluan BTC, itu sinyal BTC yang diberikan sama alam untuk kita masuk BTC. Dan singkat cerita, yang portonya benar ya dalam sejarah kripto seperti itu adalah ini kawan-kawan, 80% masuk di BTC, kemudian 15% masuk altcoin, 5% masuk meme coin. Artinya di saat ada gejolak harga yang nggak menentu ataupun terjadi peralihan yang dibilang nggak ada altcoin season ataupun siklusnya bubar, itu selamat kemarin yang foto dasarnya awalnya itu memang seperti itu ya, jelas selamat ya itu. Dan kemudian saya akan kasih info juga, adanya ETF BTC BlackRock masuk duluan di harga bawah 500 juta. Apa artinya ETF itu? Yang tadinya tidak ada institusi masuk ke kripto, institusi duitnya masuk ke kripto dengan dalilnya aman. Kalau exchange bisa bangkrut seperti Hotbit, seperti punya Crypto Bokman, FTX, itu institusi uang besar, nggak ada yang jamin kalau nanti masuk investasi yang besar-besar ke situ kemudian hilang tanpa bekas. Nah inilah dengan dalil ETF, kemudian uang-uang masuk ke ETF, artinya kan tumbang-tumbangan uang, ditariklah uang institusi masuk, harga pam-pam-pam FOMO 2,1 miliar, RSI dan segala macam sudah overbought, waktunya TP sudah saya sampaikan waktu itu di 2,1 miliar BlackRock TP, Michael Saylor dari MicroStrategy TP. Ya itulah kemudian mereka BlackRock sekarang lagi nyanyi-nyanyi cuan gede ya itu. Nah ini lagi kurang puas cuannya setelah BTC turun 50% di 2,1 miliar sekarang 1,1. Siapa yang akan ngepam duit sebanyak itu? Cuma diem saja, nggak ada yang ngepam, ya nggak terbang, nggak ada uang masuk, ya nggak akan terbang. Digaung-gaungkan lagi yang kedua, jurus mabok yang kedua, clarity aset, supaya institusi di seluruh dunia masuk. Ya nanti gila lagi, terbangnya tinggi lagi. Yang mereka incar itu 4 miliar karena itu undang-undang clarity aset itu kan ya sebetulnya hanya pedok saja sebetulnya ya, untuk tujuan utama kita nggak usah munafik supaya institusi dari luar Amerika juga ikut masuk, umpamanya Indo, gitu aja sebetulnya. Makanya kalau yang sekarang masuk duluan sih nggak apa-apa, itu ada aja yang mereka mainkan, umpamanya kemarin ETF BTC, sekarang clarity aset, dan ke depan mungkin apalagi yang ingin digaungkan supaya orang masuk BTC itu, BTC udah mau habis nih, nanti akan $1 juta, itu bisa jadi. Ini kan semua game permainan, jadi adu strategi, adu psikis, adu kecerdasan gitu loh. Jadi kalau nanti ketika ada clarity aset ya kalian itu sinyal untuk BTC ya. Makanya mudah-mudahan kita cuan besar di PP, karena rankingnya masih di 50, holdernya ini naik lagi, market capnya masih di atas 20 triliun, dan ini salah satu koin yang disentral. Seperti kalian lihat ETH di ETF kan melempem, ya XRP di ETF kan melempem, Doge di ETF kan melempem, Sibam melempem, karena DC makanya masih sentral, masih dalam kendali capnya. Coba lihat PP nanti kalau di ETF kan bisa meledak dan akan bermasa panjang, karena memang koin sudah beredar semua. Dan ketika ini kondisi turun kayak gini gara-gara tersandra dengan FOMC meeting, kita santai saja. Tahu-tahu market balik arah ke atas pump, itu bisa terjadi, nggak ada yang tidak mungkin di dalam cryptocurrency. Tapi secara fundament, hitung-hitungan matematika ini untuk PP brilian. Jadi holding aja, holding. Ya saya kasih info waktu tahun 2022 waktu naikkan suku bunga si Powell, itu apa yang terjadi? Market berdarah kan? Apakah jadi scam? Jadi hancur, jadi togel, kemudian jadi slot, kemudian bubar gitu kan? Enggak. Itu kesempatan emas digunakan para well paus pada masuk itu. Dan 1 tahun itu dilihatin saja tahun 2022 itu. Tapi pas tahun 2022
3 menjelang 2024, 1 tahun mau masuk halping BTC, Tether mulai masuk. Kalau Tether sudah mengumumkan masuk, maka yang lain ngikuti karena Tether di tengkotnya. Nah ini lagi tahun 2027 itu 1 tahun menjelang halving BTC. Jadi waktu udah mepet. Saya rasa kita ikuti saja, ketika turun ada dana masuk, tapi koin yang bagus-bagus, porto yang benar 80% BTC, kemudian yang 15% altcoin, baru yang 5% di meme coin ya. Pokoknya itu aja. Kalau melihat sekarang daripada grafik indeks altcoin season ini sudah lebih berat, condong ke altcoin season karena sudah di atas 53 ya, di atas 53, dan grafiknya yang di PT season itu di bawah. Kalau di CMC yang coklat itu area BTC season, grafiknya udah ke atas meninggalkan BTC season untuk masuk ke altcoin season. Ini di pertengahan di 53, nunggu nanti nyentuh sampai 75 paling enggak, dan apa namanya itu agak capek ini masa kelewatan ya, agak capek banyak barusan kegiatan sangat fokus sekali malam doa malam itu. Ini nunggu juga BTCD-nya turun karena itu sejarah mutlak yang nggak bisa diganggu lagi di 37% itu di tahun 2017, dan tahun 2021 itu di 40 ya. Ini kita nunggu di bawah 50%. Mungkin itu aja, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ada selingan tadi menyampaikan ya, barangkali ada manfaatnya, pernah dekat dengan saya si mantan itu. Kasihan juga, biar supaya dia itu mendapatkan orang yang dekat ya, orang dekat kampungnya, nggak usah jauh-jauh, saya udah ikhlaskan. Jangan sudah orang jauh penipu online, bukan saya menuduh, memang saya sendiri korbannya, tapi nggak tahu otaknya didengkul, tapi nggak ngerti kalau yang dia sekarang jadi dekatannya apalah suaminya atau apa, itu sebenarnya gerombolan penipu online yang kayak anak kecil itu. Kalau lagi jauh nanti pura-pura sakit, pura-pura ini itu udah permainan cemen banget. Tapi yang mantan saya itu memang bodoh atau apa nggak ngerti karena saya juga belum mengenal dalam, yang mau nikah gak jadi. Mungkin itu aja kawan, tetap dia saya sendiri dalam kuliah itu berisiko tinggi, cuan memberi mendadak sebuah tanggung jawab masing-masing. Oke, salam dari teman Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Just